Untuk S1 PPKN Untidar, teman-teman bisa daftar melalui SNBT dan juga nanti seleksi mandiri Universitas Tidar. Kita menyediakan kuota 100 mahasiswa untuk angkatan yang pertama. Berarti kalau skripsi juga sama ya Pak? Sama saja Mbak, Mbak mau skripsi kan? Iya benar. Yang penting selesai gitu nggak sih Pak? Penting selesai. Nggak perlu sempurna gitu? Nggak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan kan hanya milik Tuhan Mbak. Benar sekali. Jadi nanti kuliahnya di Tuguran gitu. Berarti besok Sobat Untidar kalau mau daftar di program studi baru di Untidar yaitu S1 PPKN nanti bisa kuliahnya di gedung yang ada di Tuguran ya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Aknar Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan kenalan dengan program studi baru nih Sobat Untidar, yaitu S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang bisa disebut dengan PPKN. Nah, prodi yang satu ini bukan cuma soal hafalan-hafalan atau kayak waktu sekolah dulu ya. Nah, biar nggak cuma nebak-nebak, hari ini kita udah bareng langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa nih dari Prodi PPKN Untidar yang nanti bakal cerita banyak soal alasan dibukanya prodi ini, terus serunya kuliah di PPKN, sampai nanti prospek kerjanya apa nih setelah lulus. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, silahkan Pak Busro. Halo Akna. Selamat pagi ya Pak. Silahkan duduk dulu baik, Pak. Terima kasih. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Akna gimana? Alhamdulillah baik juga ya, apalagi masih pagi, udaranya sejuk gini ya, membuat kita semakin semangat gitu Pak. Benar sekali. Sebenarnya Pak Busro dari rumah atau dari mana nih Pak? Saya tadi dari rumah, tapi sudah dari kampus dulu, kemudian balik ke rumah persiapan untuk datang ke podcast pagi hari ini, gitu. Mbak Akna. Berarti tadi udah bolak-balik ya Pak? Iya, bolak-balik karena kita punya 2 kampus kan jadinya. Iya, oh gitu. Berarti saya di Tuguran. Tadi berarti di Tuguran dulu ya Pak? Di Tuguran dulu, benar. Oke, nah untuk podcast kali ini kan kita bakal bahas tentang prodi baru nih ya Pak? Ya, tentang prodi PPKN gitu. Nah sebelumnya saya mau nanya dulu nih perasaan Bapak gimana nih perasaannya Pak setelah Untidar membuka prodi baru ini? Wah, perasaan saya senang sekali ya. Sejak 2018 kita itu pengen punya prodi PPKN, apalagi saya dosen PPKN. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2026 ini, tepatnya di tanggal 26 Januari SK-nya turun untuk pembentukan prodi PPKN ini. Ya itu sangat bersyukur sekali dan senang sekali lah gitu kan, termasuk teman-teman dosen yang PPKN yang ada di Untidar ini begitu. Oke, berarti dari dulu udah menunggu-nunggu nih ya Pak? Iya benar, menunggu dan berjuang kita kan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses atas dibukanya program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Semoga dengan dibukanya prodi baru ini bisa menambah minat siswa juga ya Pak. Amin, untuk berkuliah di Untidar khususnya di prodi PPKN ini. Oke, dulu belum pernah ya Pak ikut podcast Sarang ini? Belum pernah, first time tapi ya, pernah lihat di YouTube, sering lihat di YouTube podcast Sarang gitu kan. Nah mungkin banyak juga nih dari Sobat Untidar yang belum kenal sama Bapak nih ya. Nah daripada bertanya-tanya ini siapa sih gitu ya, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pak, sebutkan nama lengkapnya siapa, terus sebagai apa, dan boleh juga nih asalnya dari mana gitu. Silahkan Pak. Baik, halo Sobat Untidar semuanya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, saya Ahmad Busratun Nufus, dosen PPKN Universitas Tidar. Saya asalnya dari Surabaya, kebetulan masuk di Universitas Tidar sejak tahun 2018. Kemudian saya menyelesaikan beberapa pendidikan saya sehingga saya baru bisa aktif lagi di Universitas Tidar ini. Sehingga teman-teman juga mungkin barangkali asing dengan saya, sehingga baru melihat saya sampai dengan saat ini, begitu kan. Oke, luar biasa Pak Busro ya, asli Surabaya. Asli Surabaya, Mbak. Oke, gimana nih Pak sekarang tinggal di Magelang? Ada bedanya atau sama aja nih ya? Beda sekali Mbak. Nah, kalau di Surabaya itu suasananya terlalu crowded gitu ya, hampir kayak dengan gitu. Jakarta. Kalau di jalan kita itu bawaannya berangkat kerja udah banyak kerjaan, kemudian di jalan crowded itu sangat stres sekali. Kalau di sini tenang, nyaman gitu, menikmati perjalanan sampai kampus pun ketemu mahasiswa pasti seneng gitu kan. Beda kalau di Surabaya. Karena dulu saya sempat ngajar di Surabaya itu sampai kampus itu bawaannya suntuk saja karena stres di jalan gitu kan.
banyak macet, pokoknya begitulah, crowded banget, beda dengan Magelang gitu kan, nyaman kalau Magelang. Benar-benar. Berarti dulu sempat ngajar juga ya Pak di Surabaya? Sempat dulu 1 semester di kampus swasta di Surabaya. Wah, itu tuntutannya banyak sekali, makanya kalau tinggal di Surabaya makin stres sudah kan. Mana kena macet ya Pak? Iya, kena macet. Kalau di sini nggak pernah nih? Alhamdulillah saya merasakan nggak ada tuh, paling macet cuma nggak sampai 1 kilo lah gitu kan, itu benar-benar nyaman sekali. Alhamdulillah, berarti nyaman ya Pak? Nyaman sekali ya benar. Oke, back to topic deh Pak. Kenapa sih Pak, apa nih yang melatar belakangi Untidar ini membuka program studi S1 PPKN sendiri? Baik, program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu pertama ya Mbak Akna, kalau kita lihat atas kebutuhan, misalkan ya, beberapa program studi apabila kita mengusulkan universitas-universitas itu ada program studi yang di moratorium, artinya tidak bisa dibuka. Nah, kebanyakan itu adalah yang sosial. Nah, PPKN itu ternyata dibuka, artinya kebutuhan nasional untuk program studi PPKN itu berarti memang dibutuhkan, sehingga dibukalah program studi PPKN begitu kan. Nah, kebetulan Untidar juga mendukung hal tersebut, akhirnya bukalah program studi PPKN. Kalau kita merujuk tuh misalkan dari data tentang kekosongan guru ya, kekosongan guru PPKN itu di tahun 2002 saja, 2022 maksud saya, itu 2% dari kebutuhan guru nasional, sehingga banyak sekali dibutuhkan guru-guru PPKN. Oleh karena itu, kita juga harus bersyukur Untidar ini membuka prodi PPKN, artinya memfasilitasi kebutuhan guru melalui program studi PPKN ini, Mbak Akna, begitu. Gitu, oke. Berarti kalau untuk dosennya sendiri sudah banyak juga Pak? Kalau dosen untuk standar pembukaan prodi baru itu kan 5. Alhamdulillah kita 5 sudah terpenuhi dan 2 sudah doktor, Mbak Akna. Oh, luar biasa ya. Alhamdulillah 2 berarti sudah udah doktor. 2 yang doktor ya sudah Pak? 2 doktor. Sudah memenuhi gitu. Oke, terus kalau kita membahas tentang PPKN ini, mungkin bagi siswa-siswa SMA sekarang ini kadang ada nih ya Pak yang underestimate gitu sama prodi PPKN ini dan nganggap kayak apa sih PPKN, kayaknya ngebosenin ya, cuman kayak gitu-gitu aja. Nah, kira-kira gimana nih menurut Bapak, apakah memang benar prodi PPKN itu ngebosenin seperti yang dibayangkan atau ada suatu hal yang menarik nih Pak di dalamnya? Sebenarnya PPKN itu menarik karena banyak disiplin keilmuan yang dipelajari, bukan hanya PKN atau Pancasilanya itu sendiri ya. Ada ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu yang lain. Lah, yang bikin bosan itu sebenarnya bukan mata pelajarannya. Terus apa Pak? Gurunya. Jadi metode yang digunakan guru itu menentukan ketertarikan siswa. Benar-benar banget. Begitu. Bukan hanya PKN. Kalau misalkan mata pelajaran yang lain, kalau gurunya membosankan, tidak menyenangkan, itu pasti siswa akan bosan. Nah, oleh karena itu semua tergantung bagaimana metode yang digunakan. Kan ada sebutan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan itu lah. Menyenangkannya ini penting. Oleh karena itu, PPKN ini sebenarnya tidak membosankan, materinya banyak kok yang dibahas. Dan itu cukup menarik, apalagi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, fakta-fakta yang ada di lapangan itu menarik untuk dikaji, begitu kan. Kurang lebih begitu Mbak Akna. Jadi sebenarnya intinya, kalau membosankan itu adalah yang perlu diperbaiki adalah metodenya, begitu. Berarti sebenarnya PPKN ini nggak ngebosenin ya Nggak, Pak, tapi bagaimana caranya mengajarnya gitu benar, ya, mengajar biar dengan nggak metode yang membosankan. menyenangkan, misalkan berbasis kasus. Oke, kita datang ke kasus tertentu, misalkan di kalangan teman-teman ada tidak kasus, kita kaitkan dengan mata pelajarannya, dengan materinya, itu pasti akan menyenangkan, kurang lebih begitu. Kalau terkait dengan mata kuliahnya sendiri, nanti bagaimana nih Pak? Kalau mata kuliahnya, karena kita memang basicnya adalah pendidikan, maka kita mungkin akan fokus di pembelajaran. Tetapi ada, tadi saya sebutkan, terintegrasi ke keilmuan yang lain, seperti ilmu politik, ilmu hukum, bahkan kewirausahaan pun kita juga ada. Jadi mata kuliahnya itu nanti akan variatif, ada banyak mata kuliah yang akan kita pelajari. Lah itu nanti akan berhubungan dengan profil lulusan Mbak Akna, begitu kurang lebih. Berarti terintegrasi juga dengan ilmu politik, benar, ilmu hukum. Jadi nggak cuma sebatas ya PPKN belajar kayak dulu SMA. Benar, nggak aja mempelajari UUD begitu ya. Itu UUD. Iya, bukan aja pikiran UUD. anak-anak SMA sekarang, ya PPKN melajari kayak gitu nih Pak. Gitu. Oke, terus gimana nih Pak, cara Bapak meyakinkan siswa SMA nih yang masih ragu dan berpikir
PPKN tuh kurang prospek. Kan kalau tadi PPKN ngebosenin nih ya Pak. Ya. Ternyata yang ngebosenin tuh gurunya gitu ya, Metodenya, bukan metodenya. Sorry ya, ini metode cara ngajarnya ya metodenya. Pak. Nah terus ada juga nih mungkin yang berpikir PPKN tuh kurang prospek nih Pak. Nah kira-kira bagaimana nih tanggapan Bapak? Kalau kita melihat prospek dari peluang kerja ya Mbak Naya, tadi saya sebutkan di tahun 2022 itu kan 2% dari kebutuhan nasional itu guru PPKN ya. Ini data yang saya cari. Artinya kalau kita mencari peluang ya sebenarnya ini adalah peluang. Misalkan di tahun 2026 kita itu kurang lebih 88.000, nanti ada guru pensiun. Kalau misalkan 2%-nya saja, ini contoh saja ya dari itu, guru PPKN, itu adalah peluang, itu sebenarnya adalah prospek. Tapi karena kita profil lulusannya nanti bukan hanya guru, ada wirausaha, ada praktisi, itu juga menjadi prospek. Dulu saya waktu lulus PPKN itu ada alternatif lain selain menjadi guru. Dulu pernah ikut seleksi PNS di Badan Kepegawaian Nasional. BKN itu murni jurusan PPKN. Kemudian ada beberapa instansi seperti BRIN itu mungkin juga membutuhkan PPKN, itu banyak sekali. Jadi bukan hanya guru, banyak sekali peluang-peluang kerja lainnya yang mungkin nanti akan bisa istilahnya apa ya, kalau misalkan kesempatan untuk diraih oleh lulusan PPKN itu sendiri. Kurang lebih begitu Mbak Akna. Jadi prospeknya itu cukup menjanjikan menurut saya begitu kan. Mungkin bisa lebih spesifik lagi nih Pak, boleh dijelaskan untuk prospek kerjanya sendiri nanti akan jadi apa aja nih Pak? Nah, karena ini PPKN kalau kita utamanya sebenarnya adalah guru, tetapi kita juga mengarahkan siswa ataupun mahasiswa nanti bisa menjadi wirausaha ataupun praktisi karena memang profil lulusan kita adalah 3 itu Mbak Akna. Oke, berarti kalau yang memang jiwanya sudah berwirausaha, kita bisa juga ya Pak, bisa, walaupun lulusan PKN gitu? Iya, karena kita menyediakan mata kuliah kewirausahaan itu banyak sekali, mulai kewirausahaan berbasis digital, kewirausahaan kreatif, dan juga kekinian, itu kita menyajikan nanti di mata kuliah itu di Prodi S1 PPKN Untidar ini, begitu. Apalagi ada profil-profil dosen yang memiliki banyak usaha begitu kan di PPKN, termasuk saya sendiri. Saya adalah bergerak di usaha juga. Kebetulan di Surabaya saya di usaha rental mobil, kemudian villa, kemudian apartemen di Jogja juga ada. Jadi kemungkinan kita bisa belajar bareng bagaimana sih kita berwirausaha. Bahkan saya tahu loh, berwirausaha tanpa modal itu ada memang. Itu bisa juga bisa, memang. ada dan saya tahu kalau misalkan di dunia rental itu seperti apa, itu ada Mbak Akna. Itu gimana caranya Pak? Ada itu nanti kita bahkan yang masuk ke PPKN mau pindah PPKN. Gimana ya nanti saya bilang kaprodi saya ya Pak. Iya ada itu masih ada. Berarti Bapak juga ini ya berwirausaha ya Pak? Iya kebetulan berwirausaha begitu kan. Sangat cocok masuk Untidar ini ya karena sesuai visi ya Pak. Nah ini kan kalau prodi yang baru ini PPKN ya Pak? Iya benar. Bedanya sama PKN kan ada PPKN, PKN gitu ya? Sebenarnya sama, nomenklaturnya sama Mbak Akna. Di PKN pun nanti yang dipelajarinya hampir sama, cuma hanya penyebutan saja yang beda. Seperti administrasi negara dan administrasi publik. Nah, kurang lebih begitu ya kan? Nomenklaturnya sama. Itu memang banyak sekali perdebatan ini beda apa sama sih, tapi sebenarnya sama itu. Sebenarnya sama ya, nggak ada bedanya ya. Cuma ya beda PPKN sama PKN gitu doang gitu ya. Nah kalau mau daftar S1 PPKN di Untidar ini lewat jalur apa Pak? Bisa Nah kebetulan teman-teman bagi yang mau daftar di tahun 2026 ini Universitas Tidar menyediakan melalui 2 jalur Mbak Akna. Pertama adalah SNBT yang tertulis ya T ya, bukan SNBT, P. Yang tertulis. Karena yang SNBP yang prestasi itu kuotanya sudah diusulkan lah. Untuk S1 PPKN Untidar teman-teman bisa daftar melalui SNBT dan juga nanti seleksi mandiri Universitas Tidar. Kita menyediakan kuota 100 mahasiswa untuk angkatan yang pertama ini. Berarti ini angkatan pertama ya Angkatan Pak? pertama, iya benar. Tahun 2026 ini Tahun dibuka. 2026. Dengan kuota 100. 100. Nah, itu banyak 70 SNBT, 30-nya seleksi mandiri nanti. Yang sisanya seleksi mandiri. Seleksi gitu mandiri benar. Berarti termasuk banyak dan banyak peluang juga ya Pak? Iya, banyak dan banyak peluang bagi yang pengen masuk negeri kan. Benar-benar. Terus kalau nanti kalau ada yang nanya nih Pak, sistem pembelajarannya nanti bakal seperti apa Pak?
Kalau sistem pembelajaran kita mengikuti dengan kebijakan universitas dan fakultas ya, kita tatap muka atau mungkin nanti kalau misalkan ada kebijakan hybrid ya kita pakai hybrid gitu kan. Gitu. Tapi kan kita juga menyediakan ada elita secara online begitu kan. Tapi nanti kita mengikuti kebijakan dari fakultas dan universitas begitu. Oke. Kalau soal tantangan nih Pak, tantangan untuk kuliah di PPKN itu apa aja sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau tantangan untuk kuliah itu sama saja semua Sama ya, aja Bang. ya, Nah, semuanya iya. ya. Yang penting Anda harus disiplin, menyelesaikan tugas dan lain sebagainya itu sama sebenarnya. Selagi nanti ketika kuliah kita memperlakukan sikap disiplin, insya Allah tantangan itu bisa kita selesaikan dengan baik semua. Itu sama, karena saya dulu waktu menjadi mahasiswa pun juga sama begitu kan, mulai dari S1, S2, S3 sama semua sebenarnya. Yang penting disiplin gitu kan. Yang penting kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu gitu ya, bertanggung bener. jawab. Gitu Intinya ya. adalah begitu. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang diselesaikan, bukan yang luar biasa. ditunda. Berarti kalau skripsi juga sama ya Pak? Sama saja, Bang. Bang mau skripsi kan? Iya benar. Yang penting selesai gitu nggak Iya, sih Pak? penting selesai. Nggak perlu sempurna gitu? Nggak ada yang sempurna di dunia Oke. ini. Karena kesempurnaan kan hanya milik Tuhan, Bang. Benar sekali. Oke. Begitu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal PKN ini nanti gedungnya di mana nih Pak kalau kuliah? Kalau untuk PPKN, mohon Ya, maaf. PPKN. PPKN itu kita di FKIP Tuguran. Karena memang FKIP basicnya adalah di sana. Jadi nanti kuliahnya di Tuguran begitu. Gitu. Berarti besok Sobat Untidar kalau mau daftar di program studi baru di Untidar yaitu S1 PPKN nanti bisa kuliahnya di gedung yang ada di Tuguran ya Sobat Untidar gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, mungkin boleh Ya. kasih motivasi atau promosi nih buat siswa-siswa SMA yang mau lanjut ke prodi PPKN Untidar biar semakin yakin nih ya mau masuk PKN gitu. PPKN. PPKN, Ya, sorry, ya. selalu salah ya. Iya, PPKN. Baik teman-teman yang ada di manapun begitu ya. Jangan pernah takut untuk kuliah PPKN karena prospeknya menjanjikan dan kuliahnya nanti akan menyenangkan. Sampai berjumpa di S1 PPKN Universitas Tidar. Oke, luar biasa. Berarti sangat yakin ini sangat menyenangkan ya Pak. Prodinya Insya Allah, ya. sepertinya. Oke, nanti bertemu Bapak juga? Insya Allah pasti bertemu gitu kan. Oke. Oke, mantap. Seru banget dan ternyata prodi PPKN ini jauh dari kesan membosankan ya Pak. Justru banyak hal yang menarik nih yang relevan banget sama kehidupan kita sebagai warga negara ya tentunya. Iya, benar. Oke. Semoga obrolan hari ini bisa kasih gambaran nih buat teman-teman SMA yang lagi cari jurusan, yang lagi bingung bahwa PPKN di Untidar ini ternyata bisa jadi pilihan yang bukan cuma menjanjikan secara karirnya loh, tapi juga bermakna untuk masa depan bangsa. Nah, yang mau daftar prodi PPKN Untidar nanti bisa melewati jalur SNBT dan seleksi mandiri Untidar karena masih ada banyak kuota yang disediakan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas Terima kasih, kesediaannya Bagna. datang di podcast Sarang Untidar. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya ya Pak. Amin, insya Oke, Allah. dan semoga sukses selalu untuk Amin. Bapak dan juga program studi PPKN Amin. Untidar. Terima kasih Bagna. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Akna Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa.